Oke, teman-teman ya. Anggap teman-teman berada di bisnis ini selama 10 tahun. Seperti apakah targetnya teman-teman? Sekali lagi, seperti apakah targetnya teman-teman? Banyak loh teman-teman yang bergabung di industri ini, sebelum mencapai 10 tahun, prestasinya sudah sangat luar biasa. Contoh, di tahun pertama ternyata mereka elite club, ya. Mereka MDRT, ya. Mereka promosi dan lain-lain. Di tahun kedua, mereka promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Di tahun ketiga, oh seperti itu teman-teman ya, polanya banyak yang seperti itu. Jadi teman-teman ya, 5 tahun yang dia gunakan adalah 5 tahun untuk branding diri sendiri, dan ketika dia sudah punya track record yang sangat luar biasa, ya, setiap tahun sudah menjadi MDRT di 5 tahun pertama ya, setiap tahun Elite Cup, setiap tahun promosi, dan itu pasti akan menjadi lebih mudah. Tetapi ada orang-orang juga ya yang berada di industri ini ya, mungkin agak sedikit lambat, is okay, saya bilang is okay ya, karena setiap orang kemampuan beda-beda, setiap orang passion beda-beda ya, tergantung dari momentumnya masing-masing. Ada loh teman-teman ya, orang yang justru malah 5 tahun pertamanya itu butuh belajar ya, butuh proses untuk memahami sesuatu, tetapi 5 tahun berikutnya menjadi hebat. Ada yang kayak begitu ya. Nah teman-teman ya, yang teman-teman pilih yang mana timeline-nya? Teman-teman ingin kejar menjadi hebat di awal, atau teman-teman seperti klub sepak bolanya Jerman ya, kayak Diesel ya, yang lambat dulu di depan baru nanti hajar di belakang. Kalau saya ya, saya pengen punya bisa gaspol sekarang, jangan pakai rem. Lupain ada rem tangan, lupain ada rem kaki, gaspol aja teman-teman ya. Nabrak enggak teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu tujuan nggak akan pernah nabrak. Teman-teman. Orang-orang hebat itu ya teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, itu sedikit sekali injak rem. Yang paling dipegang adalah bukan remnya, yang paling dipegang adalah setirnya nih teman-teman, arahnya kemana. Ini yang kita mainin ya. Gasnya tetap gas terus teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman punya timeline yang sangat luar biasa di sini. Nah, dan kita belajar ya teman-teman, kita belajar ya teman-teman ya. Ada 3 hal yang teman-teman harus ketahui dalam bisnis ini, dan ini adalah sebuah kewajiban ya. Semua orang di industri ini harus paham ya. Kalau bisa dibilang prinsip utama ini ya. Di mana hasil akhirnya teman-teman, atau yang disebut dengan result ya, adalah ya, perkalian dari M kali E kali A. Nah, apa itu San? M kali E kali A. M-nya adalah ya market. Ya, market berkaitan dengan average case-nya Anda. Ya, premi rata-ratanya Anda. Ya, ini adalah marketnya Anda. Jadi yang disebut bahkan market bukan ini ya, bukan calon-calon nasabah, bukan, tetapi teman average case size-nya Anda atau rata-rata preminya Anda. Contoh ya, Anda punya 10 nasabah. 5 nasabah preminya 1 juta ya. 5 nasabah berikutnya preminya adalah 2 juta. Berarti rata-ratanya adalah 1,5 juta gitu ya. Itu adalah kemampuan Anda ya. Premi per polis teman-teman ya. Ada yang mengalihkan kayak gitu. Ada juga yang disetahunkan juga, ada juga teman-teman ya. Untuk informasi saya sempat ngintip-ngintip, ternyata tracer dan tracer hunters memiliki premi rata-rata yang cukup besar dibandingkan dengan KPM lain. Mudah-mudahan ya itu teman-teman bisa jaga ya. Dan di diri teman-teman sendiri pastinya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau jual polis, mudah-mudahan nggak yang kecil, yang gede-gede. Yang kedua teman-teman ya. Oke, yang kedua adalah effectiveness. Nah, teman-teman, marketnya sudah ada. Yang kedua adalah effectiveness. Rasio closing-nya nih, teman-teman, kalau ketemu sama 10 orang, berapa case yang teman-teman dapetin, berapa polis yang teman-teman dapetin, ya, berapa live yang teman-teman dapetin, teman-teman ya. Contoh, kalau dari kunjungannya 10, dapatnya 1 polis, itu rasio closing-nya adalah 10/1 atau 10%. Ada juga yang teman-teman hebat-hebat juga nih, ternyata 1 orang ketemu, ya, 1 orang itu juga teman-teman yang dapat nasabah, artinya teman-teman rasio closing-nya adalah 100%. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh LIMRA, Life Insurance Marketing Research Association, ya, orang-orang yang baru di bisnis ini itu rata-ratanya adalah 10%, ya, artinya 10/1. Ketemu 10 orang, 1 polis ya. Rata-rata seperti itu. Ketemu 100 orang, 10 polis. Nah, teman-teman ya, itu adalah tingkat ya rasio atau yang disebut dengan effectiveness di bisnis ini. Yang terakhir adalah activity, ya. Ask to buy, atau teman-teman ya, closing-nya Anda ya, atau aktivitasnya Anda. Artinya kalau tadi rata-ratanya 10% gitu ya. Nah, ini adalah jumlah ketemuannya nih, teman-teman ya. Jumlah presentasinya nih, teman-teman ya, jumlah prospeknya nih. Ngerekrut juga dicek jumlahnya, ngejual juga dicek jumlahnya. Nah, teman-teman ya, dari result sama dengan M kali E kali A, saya mau tanya ke teman-teman. Sekali lagi, saya punya sebuah hadiah ya, buku buat teman-teman ya, yang hari ini maksimal ya, yang hari ini aktif. Kalau saya tanya ke teman-teman ya, dari M, E, sama A, market atau average case size ya,
Terus effectiveness ya atau rasio closing, dan yang terakhir adalah activity atau jumlah ketemu sama nasabah ya, atau aktivitas menurut teman-teman ya, yang paling berdampak atau yang paling prioritas untuk dilakukan atau dimaksimalkan, yang mana? Yang M, yang E, atau yang A? So, teman-teman diberikan di kolom chat ya. Menurut teman-teman yang maksimal, yang harus kita maksimalkan yang mana? M ya, E atau A? Oke, kita lihat di kolom chat ya. Saya bacakan. Ini saya pakai 2 device nih ya, teman-teman ya. Oke, dari Pak Freddy ini, teman-teman, dari Pak Freddy activity. Thank you Pak Freddy. Terus dari Pak Tony itu nomor 3 activity ya, saya hafal ya. Dari Bu Evri activity, dari Pak Andi juga activity, dari Ibu Nana juga activity. Sip, teman-teman ya. Mana nih teman-teman yang lain nih ya? Ada 24 loh sekarang loh yang sudah bergabung nih, teman-teman ya. Mana nih ya? Jangan sampai diam-diam baik ya. Nggak ngopi. Mana nih? Ya, tuh dari Franciscus aja. Pak Frans ya, Pak Frans activity juga. Ya, Bu Maya juga activity, Bu Foni juga activity, Bu Melda juga activity. Oh, oke. Jadi sepakat nih activity. Oke, teman-teman, ini luar biasa ya, teman-teman ya. Mana prioritas ya? Oke, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kita bahas satu. Nanti jawabannya kelihatan dari sini. Kalau misalkan ada satu agent bernama agent A, dia punya data seperti ini ya. Dia kalau polisnya itu rata-rata dia jualan itu 1 juta ya. Jadi preminya itu 1 jutaan, teman-teman ya. Lalu, teman-teman, dia punya rasio closing ya. Nah, rasio closingnya 10% ya. Jadi teman-teman ketemu 10 orang, 1 beli polisnya gitu ya, teman-teman. Ketemu 20 orang, 2 polisnya. Ketemu 30 orang, 3 polisnya. Rasio closingnya 10% effectiveness-nya. Dan yang terakhir adalah activity-nya ya. Ini kita ngukurnya dalam mingguan aja ya, dalam 1 minggu ya, dalam 1 minggu, nggak 1 bulan, nggak 1 tahun ya. Dalam 1 minggu, teman-teman. 1 minggu ternyata, teman-teman ya, dia memiliki activity ketemu 10 orang. Ya, 1 minggu nggak harus 7 hari ya, bisa bekerja 5 hari di sini. Artinya setiap harinya mungkin ketemu 2 orang persentase. Nah, ini ada suara yang bocor nih. Teman-teman jangan lupa untuk di mute ya. Siapakah? Oke. Kita tolong. Oke. Thank you. Sip ya. Nah, ini data dari agent A. Preminya 1 juta, rasio closingnya 10%, activity-nya 10 ya, aktivitasnya 10 persentase atau 10 prospek. Lihat ya teman-teman datanya ini ya. Ya, kalau seperti ini berarti teman-teman ya, dia punya 1 juta dong per minggu ya untuk total FYP atau total preminya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kan kayak begini nih ya. Ketemunya 10 orang ya, dikali 10% dikali 1 juta ya hasilnya 1 juta per minggu. Ya. Kalau dia punya data yang kayak gini, teman-teman ya. Dalam 1 tahun itu kan ada 52 minggu, teman-teman ya. Jadi dia punya 52 juta ya, per tahun, teman-teman ya. Nah, kalau kayak begini, teman-teman ya, kita anggap ya API itu sama kayak AP lah ya, atau AFIP ya, teman-teman, AFIP ya. AFIP-nya 624 juta. Ya, premi yang disetahunkan ya, teman-teman, yang sudah ditotalkan ya. 624 juta yang sudah disetahunkan. Ini adalah data ya. Agent A. Kita cek ya, teman-teman ya. Agent A ternyata dimaksimalin marketnya dia. Yang tadinya jualannya 2 juta, yang tadinya jualannya 1 juta dirubah sama dia ya. Kerjanya jadi jauh lebih baik lagi ya. Dia jualan 2 juta. Tetapi ya, rasio closingnya tetap sama, teman-teman ya. Rasio closingnya 10%, aktivitasnya 10 aktivitas. Dia dapatnya 2 juta per minggu ya. Per tahun dapat 104 juta per tahun. Ya. Ini yang disebut dengan FYP ya, teman-teman ya. Nah, APIF-nya atau API-nya, teman-teman ya, sebanyak 1.248 juta. Ini kalau memaksimalkan market ya. Kita cek lagi. Bagaimana kalau yang dimaksimalkan adalah effectiveness-nya. Ya. Marketnya tetap sama 1 juta. Rasio closing-nya jadi 20%. Nah, ini bedanya, teman-teman ya. 10 ketemu orang 2 polis, 20 ketemu orang 4 polis, ya 30 ketemu orang 6 polis ya, dinaikin sama dia ya, jadi dia naikin jadi 20%. Nah, activity-nya sama. Hasilnya gimana, teman-teman? Hasilnya sama, teman-teman ya. 1.248 juta. Ya. Bedanya yang terakhir, nih, teman-teman. Bedanya yang terakhir,
Kalau mau dapat hasil yang sama 1.248 AFIP-nya ya teman-teman ya. AFYP-nya, annual FYP-nya ya atau API-nya teman-teman ya. Hasilnya yang tadinya ketemu sama orangnya 10 orang, ini harus ketemu 20 orang per minggu. Yang tadinya harus ketemu 2 orang setiap hari, harus ketemu 4 orang setiap harinya. Beda ya teman-teman ya, beda ya. Yang tadinya ketemu 2 orang harus jadi 4 orang nih. Yang tadinya ketemu 10 orang harus ketemu 20 orang. Hasilnya sama. Nah, pertanyaannya kan tadi teman-teman ya, mana yang lebih penting? Mana yang akan teman-teman prioritaskan? Sekali lagi, kalau teman-teman mau memprioritaskan aktivitas, silakan. Saya nggak akan mempermasalahkan di sini, teman-teman. Ya. Tetapi beberapa agen-agen barunya kita itu pasti akan mempertimbangkan untuk teman-teman justru malah memperjuangkan aktivitas. Contoh ya. Saya kan masih kerja nih, Coach Sandi. Saya kan masih kerja nih. Ya, jadi saya nggak bisa tuh yang tadinya normal 2 orang ketemu terus tiba-tiba dinaikin jadi 4 orang, saya nggak bisa, saya tetap bisanya 2 orang. Ada beberapa yang kayak gitu, ada juga. Nah, kalau ada yang kayak begitu, solusinya adalah justru malah tidak di activity. Ini yang kadang-kadang suka miss nih, teman-teman. Solusinya justru malah naikin marketnya, naikin average case size-nya, atau naikin activity ratio-nya. Yang paling gampang, yang paling mudah untuk dilakukan adalah benar, naikin aktivitas itu paling gampang. Naikin aktivitas itu paling gampang. Naikin cara kerja itu paling gampang. Ya. Paling gampang. Tetapi ada cara lain. Ya. Yang seharusnya kita pikirkan, yaitu naikin average case size. Yang kedua, naikin activity ratio. Nah, teman-teman, bicara naikin average case size market adalah bicara tentang pengetahuan Anda yang seharusnya upgrade. Yang tadinya jualan masih pakai rekening AB, yang tadinya jualan pakai life cycle, sekarang sudah mulai jualan pakai financial planners. Ya. Pakai bagaimana hitung-hitungan, ya, pakai bagaimana time value of money, ya, TVOM, ya, belajar tentang bagaimana menghitung uang di masa depan. Tadi pagi di MDRT session itu cukup menarik loh pembahasan ya teman-teman ya. Bagaimana seorang yang tadinya punya aset banyak, ya, kita bisa coba untuk sedikit kelola uangnya, ternyata asetnya justru malah lebih efektif ketika dia memiliki asuransi jiwa. Nah, kalau teman-teman punya kayak begitu, itu preminya bisa besar-besar loh. Ya. Artinya kalau preminya besar-besar, teman-teman marketnya juga besar. Yang kedua, effectiveness, rasio closing. Nah, kalau rasio closing sama teman-teman, yang ditingkatkan pengetahuan, tetapi bukan pengetahuan teknis tentang asuransi jiwanya. Justru malah pengetahuan teknis tentang bagaimana berkomunikasinya. Hari ini kita lakukan ini, teman-teman. Hari ini kita belajar ini, teman-teman ya. Kalau yang pertama itu kaitannya dengan produk, kaitannya dengan apa namanya pengetahuan. Yang kedua ini rasio closing kaitannya dengan skill, ya, kaitannya dengan kemampuannya Anda. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya mau sampaikan ke teman-teman, naikin aktivitas itu wajib. Tetapi jangan pernah lupa untuk naikin market dan naikin effectiveness. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sistem yang sudah dibuat